Bab 251, kesalahan sang anak adalah kegagalan sang ayah dalam mengajar. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Mati, dia benar-benar mati. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mayat Ovey tergeletak di tanah seperti anjing mati. Bagaimana mungkin itu tidak menarik perhatian? Hanya dalam waktu singkat, keributan di sini telah menjadi begitu besar hingga menyebar ke seluruh perkemahan. Semakin banyak orang mulai berkumpul. Kebanyakan dari mereka berteriak kaget ketika melihat mayat Ovey, karena mereka akan mulai bertanya tentang kejadian tersebut. Dalam beberapa saat, pemandangan itu dikelilingi oleh lapisan dinding manusia, bisikan dan diskusi dapat terdengar di mana-mana. Dua orang tiba-tiba berkelahi dan satu orang langsung meninggal setelahnya. Mengerikan, dialah pembunuhnya. Seseorang dengan hati-hati menunjuk Fang Yuan. Fang Yuan menyilangkan lengannya di dadanya dan kepalanya terangkat tinggi. Dia berdiri dengan acuh tak acuh di tempat yang sama, dan mengabaikan diskusi di sekitarnya seolah-olah itu tidak ada. Hei, dia hanya seorang pelayan, bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang Go Master? Tentu saja ada orang-orang yang ragu. Dia bukan pelayan, aku sendiri melihatnya menembakkan tombak putih dan juga membunuh Ovey dalam satu pukulan, itu membuatku sangat ketakutan. Seorang Go Master yang telah melihat seluruh kejadian itu berkata, tombak putih. Jantung Chen Xin tiba-tiba berdebar kencang ketika mendengar ini. Dia secara tidak sengaja menyaksikan kematian Zhang Zu dan gambaran tombak tulang spiral Fang Yuan tertanam dalam di benaknya. Jadi, ketika dia mendengar istilah sensitif, tombak putih, ini, dia langsung menghubungkan kedua kejadian itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Suara Jialong yang tidak senang terdengar. Ah, itu adalah pemimpin karavan dan juga wakil pemimpin. Kerumunan itu dengan cepat memberi jalan. Seseorang telah meninggal. Baiklah, seseorang telah terbunuh. Bukankah ini putra wakil pemimpin Oh? Wakil pemimpin yang melihat kejadian ini berkomentar dengan suara rendah. Tepat setelah dia selesai berbicara, teriakan sedih bergema di telinga semua orang. Ah, anakku, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Sosok itu berlari cepat ke mayat Ovey, lalu gerakannya melambat tiba-tiba. Orang ini adalah Ouyang Gong dari klan Oak, dia pendek dan kurus, dengan hidung mancung. Wajah Ovey hancur total, otak dan darahnya bercampur menjadi genangan kecil di tanah. Jelas bahwa kekuatan hidupnya sudah benar-benar padam. Ouyang Gong menatap tajam ke mayat putranya, air mata mengalir di wajahnya. Anakku, kau mati dengan cara yang sangat mengerikan. Siapa dia? Siapa yang membunuh anakku dengan sangat kejam? Aku akan mencabik-cabiknya. Dia sangat marah dan teriakannya seperti ocehan orang gila. Seolah-olah sebagai jawaban atas pertanyaannya, semua tatapan tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan berkata dengan tenang, tentu saja aku. Apakah kamu buta? Aku sudah berdiri di sini begitu lama dan kamu tidak bisa melihatku. Jawaban yang begitu arogan membuat kerumunan langsung riuh. Jialong dan wakil pemimpin lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penampilan Fang Yuan yang tak kenal takut membuat mereka ragu-ragu. Secara khusus, pakaian pelayan Fang Yuan membuat mereka tidak dapat melihat seluk-beluk situasi ini, sehingga mereka dengan hati-hati memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan. Kamu adalah pembunuhnya. Ouyang Gong menatap tajam ke arah Fang Yuan dengan tatapan setajam pisau, tetapi meskipun hampir gila karena kebencian, dia tidak bergerak. Fang Yuan sedikit terkejut, putranya sendiri tergeletak mati di depannya, tetapi Ouyang Gong ini sebenarnya menahan niat membunuhnya dan tidak menyerangnya. Sebenarnya, siapa di antara mereka yang bepergian keluar untuk berdagang yang tidak jeli? Ouyang Gong telah hidup begitu lama dan terbiasa hidup atau mati dalam perjalanannya. Dia adalah seorang tetua dan mampu berdiri di posisi yang begitu tinggi di klan O adalah bukti kemampuannya. Namun, dia tidak bergerak tidak berarti Fang Yuan tidak akan bergerak. Sejujurnya, kemunculan Ovey telah membuat Fang Yuan sangat senang, dia akan menjadikannya contoh sebagai peringatan bagi yang lain, dan kehadirannya yang kuat kemudian dapat membuat orang banyak kagum. Tetapi hanya seorang Ovey tidak cukup untuk itu. Tetapi bagaimana jika dia menambahkan Ouyang Gong ini? Hahaha, itu akan sempurna. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum jahat saat dia memikirkan ini. Orang tua, kamu muncul tepat pada waktunya. Putramu berani tidak menghormati wanita klanku, kemarahan di hatiku belum hilang.
Putramu melakukan kejahatan karena kamu tidak mendisiplinkannya dengan benar. Kamu adalah penyebab utama dari ini, sekarang bayar dengan nyawamu. Setelah mengatakan ini, dia berlari ke depan dan, dalam sekejap mata, dia hampir bertabrakan dengan Ouyang Gong. Jenggot Ouyang Gong berkibar karena marah. Apa omong kosong ini? Alasan bengkok apa ini? Orang ini jelas-jelas pembunuhnya tetapi menjebaknya sebagai pelaku utama. Dia tidak lagi mampu menahan amarahnya dan dengan ganas menyerang balik Fang Yuan. Bang! Keduanya bertabrakan satu sama lain. Ada suara teredam dan angin bertiup kencang di sekitar mereka. Fang Yuan terus-menerus mundur 5 hingga 6 langkah sebelum dia mampu mengurangi dampaknya. Baju zirah tipis di tubuhnya berkedip lemah beberapa kali dan kemudian stabil. Di celahnya, kanopi Gus sudah menjadi lesu. Sebaliknya, Ouyang Gong terlempar seperti boneka yang talinya terputus. Ia menyemburkan darah di udara, dan nyaris tak bisa berdiri ketika ia jatuh ke tanah. Wajahnya sudah pucat pasi seperti kertas. Siapapun bisa melihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria jelek itu jelas memperlihatkan aura seorang Master Gu tingkat 2. Petik 2. Ouyang Gong dirugikan, ia sudah tua dan menjadi lemah. Sebaliknya, pria itu menggunakan keuntungannya secara maksimal. Para wakil pemimpin dengan cepat menganalisis situasi. Kalian sedang mencari kematian. Ouyang Gong berhasil pulih setelah konfrontasi awal mereka. Amarahnya semakin memuncak, berharap ia bisa segera mencabik-cabik Fang Yuan. Tepat sebelumnya, ia tidak menyangka Fang Yuan akan mengambil langkah pertama dan karena tidak memiliki informasi apapun tentang Fang Yuan, di bawah urgensi situasi, ia tidak dapat berpikir dengan benar dan memilih untuk menghadapi Fang Yuan secara langsung. Bajingan, aku akan memberitahumu perbedaan antara tingkat 2 dan tingkat 3. Ouyang Gong meraung marah dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tidak takut saat dia mempertahankan Gu Kanopi, dengan tombak tulang spiral di satu tangan, gubulan darah di tangan lainnya dan rumput loncat di kakinya, dia juga bergegas menuju Ouyang Gong. Kerumunan itu dengan cepat mundur, membuka ruang kosong yang sangat besar. Ouyang Gong berada di tahap awal peringkat 3, dan Fang Yuan berada di tahap atas peringkat 2. Perbedaan antara basis kultivasi mereka sangat jauh, dengan pemisahan alam kecil dan alam besar di atasnya. Namun, situasi Fang Yuan sangat tidak biasa. Dia memiliki esensi purba perak salju yang dipinjam dari Bai Ningbing dan sebagian besar menggunakan cacing Gu peringkat 3. Kekuatan bertarung totalnya bahkan lebih tinggi dari Ouyang Gong. Keduanya bertarung selama 5 ronde, tetapi Fang Yuan masih mendominasi. Kerumunan itu tercengang dengan situasi ini. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang Master Gu peringkat 3 benar-benar ditekan oleh seorang Master Gu peringkat 2. Ini konyol. Kerumunan tidak dapat mempercayai pemandangan ini dan banyak yang bahkan memiliki ekspresi bingung. Setelah beberapa ronde berikutnya, Fang Yuan benar-benar mempertahankan posisi yang unggul dan dengan kuat menekan Ouyang Gong. Sebagian kecil dari kerumunan menyadari sesuatu. Pria jelek ini menunjukkan aura tingkat 2, tetapi kultivasinya yang sebenarnya jelas di atas ini. Benar, dia pasti menggunakan cacing Gu untuk menyembunyikan auranya. Kami tidak menemukannya ketika dia berpura-pura menjadi pelayan sebelumnya. Pria ini benar-benar kejam, dia telah menargetkan bagian vital Ouyang Gong. Tampaknya itu bukan pertanda baik bagi Ouyang Gong. Saat ini, Ouyang Gong terus-menerus mengeluh dalam hatinya, ia mengira ia dapat dengan mudah mengalahkan Fang Yuan, tetapi ternyata orang ini adalah serigala berbulu domba. Tidak heran ia mengambil inisiatif untuk menyerang dan tampak tidak takut, itu karena basis kultivasinya tidak kalah dengannya. Orang ini benar-benar terlalu hina dan tidak tahu malu. Setelah beberapa ronde lagi, hasilnya jelas terlihat oleh semua orang, sebagian besar orang banyak dapat melihat betapa buruknya situasi Ouyang Gong. Ouyang Gong pasti akan kalah, ia akan terbunuh jika ini terus berlanjut. Ouyang Gong lebih lemah dari orang lain dan telah perlahan-lahan kalah sejak awal pertempuran. Ia tidak akan dapat membalas kematian putranya. Orang jelek ini benar-benar kuat dengan kekuatan yang begitu besar dan metode yang kejam. Dari mana orang ini muncul? Aku kenal orang ini, ia adalah pelayan yang menang melawan banyak raja monyet bandit di Gunung Fei Hawk. Orang banyak berkomentar satu demi satu, mereka khawatir, penasaran, takut dan terkejut. Kalian berdua, tolong berhenti. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Melihat Ouyang Gong akan dibunuh oleh Fang Yuan, Jia Long, sebagai pemimpin karavan, tidak bisa hanya duduk diam lagi.
dia segera bergerak ke medan perang dan menghentikan pertempuran. Saat ini, Ouyang Gong sudah basah oleh keringat, jantungnya berdebar cepat karena takut mati dan wajahnya pucat pasi. Mendengar kata-kata Jia Long, dia langsung merasa gembira dan melihat secercah harapan. Dia segera menjauh dari Fang Yuan dan bergerak mendekati Jia Long. Fang Yuan dengan cepat menyapu matanya dan menyadari bahwa dia tidak akan bisa mencapai Ouyang Fei tepat waktu. Dia tertawa keras dan momentumnya berhenti. Saudara Jia Long datang tepat waktu. Mari kita gunakan tombak tulang untuk membunuhnya bersama-sama. Saat kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan menjadi bingung. Pria jelek ini mengenal pemimpin Jia Long. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak orang banyak. Menyapa dengan penuh kasih sayang, hubungan mereka tampak cukup baik. Ini adalah pikiran kedua yang terlintas di benak orang banyak. Tidak, dia mungkin sengaja mengatakan ini untuk menyesatkan mereka. Itulah pikiran ketiga yang terlintas di benak orang banyak. Seperti kata pepatah, orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut bingung sementara para penonton mengamati dengan jelas. Para penonton tidak sedang bertengkar, tentu saja mereka bisa berpikir lebih jernih. Pada saat ini, Jia Long merasa bingung, karena dia bahkan belum pernah bertukar kata dengan Fang Yuan sebelumnya. Ouyang Gong bahkan lebih bingung lagi, dia tidak bisa menilai apa hubungan Jia Long dan Fang Yuan. Dia tahu Fang Yuan mungkin hanya menggertak, tetapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, maka dia akan diserang dengan penjepit oleh Fang Yuan dan Jia Long. Itu adalah masalah yang menyangkut hidupnya sendiri. Ouyang Gong tentu saja tidak berani mengambil risiko, jadi dia mengubah arah dan melarikan diri ke arah tenggara, menjauh dari Fang Yuan dan Jia Long. Tenanglah, Jia Long segera berhenti untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Fang Yuan tertawa keras dan mengejar. Ouyang Gong segera menyadari bahwa dia telah jatuh dalam perangkap Fang Yuan. Dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba seseorang menyerbu keluar dari kerumunan. Bai Ningbing menyerang dengan kejam. Pada saat itu, 3 tombak tulang spiral melesat keluar secara berurutan. Sebenarnya ada orang lain. Ouyang Gong merasa ngeri dan secara tidak sadar mengaktifkan Gu pertahanannya bahkan tanpa berbalik. Namun, Gu ini seperti anak panah yang habis, ia menangkis 2 tombak tulang spiral, tetapi tombak tulang ketiga langsung menembus kepala Ouyang Fei dari belakang dan menembus tengkorak depannya. Ouyang Gong meninggal, kematiannya membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan, keributan besar terjadi di antara semua yang hadir. Ini adalah wakil pemimpin karavan, seorang Gu Master tingkat 3. Kematian Ouyang Gong menyebabkan pemimpin karavan dan wakil pemimpin menjadi pucat, merasakan ancaman yang kuat. Orang gila yang kurang ajar. Mereka benar-benar berani membunuh seorang wakil pemimpin. Mari kita gabungkan kekuatan kita dan tangkap mereka. Siapa yang berani menangkapku? Bai Ningbing membuang topi jeraminya. Rambut peraknya melayang di udara dan matanya yang dingin menyapu semua orang saat dia melepaskan esensi purba perak saljunya sepenuhnya. Ah, itu adalah esensi purba perak salju. Dia sebenarnya adalah Gu Master tingkat puncak 3. Di karavan, hanya Jia Long yang berada di tingkat atas 3, pemimpin lainnya berada di tingkat awal atau tingkat menengah. Kelompok yang baru saja akan bergerak, tiba-tiba berhenti. Datanglah jika kamu ingin mati, hahaha. Fang Yuan berdiri berdampingan dengan Bai Ningbing, dan mengeluarkan seutas esensi purba perak salju dari lubangnya, memainkannya di tangannya. Ya Tuhan, tahap puncak 3 lainnya, kerumunan gemetar ketakutan, momentum mereka benar-benar berhenti. Fang Yuan dan Bai Ningbing menatap semua orang dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Perkemahan itu sunyi, benar-benar sunyi. Bab 252, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Wus, angin gunung bertiup melewati perkemahan, membuat perkemahan semakin sunyi. Ratusan orang membentuk lingkaran, di dalam lingkaran itu ada 2 mayat dan 2 orang berdiri. Tatapan Fang Yuan dan Bai Ningbing perlahan menyapu semua orang, banyak yang bahkan tidak berani menandingi tatapan dingin mereka. Pada akhirnya, tatapan Fang dan Bai mendarat pada Jia Long dan pemimpin karavan lainnya. Orang-orang ini telah menyerang dengan agresif, tetapi segera terkejut oleh tingkat kultivasi yang diungkapkan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Saat ini, mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa mundur atau maju. Dengan hilangnya Ouyang Gong dan Ou Fei, karavan itu sekarang memiliki 11 peringkat 3, 27 peringkat 2, dan 38 peringkat 1 Gu Master.
Kekuatan gabungan mereka secara alami lebih besar daripada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, karavan itu hanya campuran sementara dari kelompok yang berbeda. Para Master Gu ini berasal dari klan masing-masing dan biasanya terlibat dalam rencana licik dan saling menjaga. Mereka hanya akan bekerja sama jika situasinya menguntungkan. Mereka memiliki kepentingan sendiri dan tidak bersatu, dan memiliki cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak mudah untuk dipimpin. Fang Yuan dan Bai Ningbing menunjukkan kultivasi tingkat puncak peringkat 3, tidak diragukan lagi mereka adalah dua tokoh tangguh. Tidak ada satu klan pun yang dapat mengalahkan mereka sendirian, dan bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, pasti akan ada kerusakan parah pada karavan. Sesaat, Jia Long, Chen Suangjin dan para pemimpin lainnya menatap Fang dan Bai, sebelum diam-diam saling menilai. Tidak ada dari mereka yang ingin menjadi umpan meriam dan malah menguntungkan orang lain. Selain itu, situasi saat ini adalah di mana kelompok binatang buas sering menyerang, semua orang di karavan mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi peduli dengan orang lain. Tekanan eksternal dan kekhawatiran di hati mereka membuat mereka ragu. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum samar, reaksi mereka semua sesuai dengan harapannya. Sekarang, semuanya terserah padanya. Meskipun keadaan telah meningkat dengan cepat dan dia belum berkomunikasi dengan Sang Xinchi, Fang Yuan yakin dia seharusnya dapat merasakan kesempatan ini dengan kecerdasannya. Benar saja, saat berikutnya, Sang Xinchi dan Xiao Dai keluar dari tenda. Pemimpin karavan, keduanya adalah tetua tersembunyi klan Zhang Saya, Tuan He Itu dan Tuan Bai Yun. Sang Xinchi mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka. Suaranya tidak keras, tetapi dia adalah satu-satunya yang berbicara di antara semua orang yang hadir, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Semua pemimpin karavan memiliki ekspresi yang berbeda, sedangkan kerumunan mulai memikirkan kedua nama itu, He Itu dan Bai Yun. Hang Xinchi tersenyum tipis, kedua bangsawan itu sedang dalam misi rahasia klan dan secara kebetulan memasuki karavan ini di tengah jalan. Para pemimpin karavan saling memandang, semuanya terdiam. Karena mereka adalah tetua yang tersembunyi, bahkan pemimpin klan Zhang klan mungkin belum tentu tahu tentang keberadaan mereka. Selain itu, misi rahasia klan berarti tidak pantas untuk menanyakan motif mereka. Dua kalimat Sang Xinchi menghalangi pertanyaan apapun yang ingin mereka ajukan. Tentu saja, meskipun kata-kata ini masuk akal, itu hanya pernyataan sepihak dari Sang Xinchi. Semua pemimpin karavan itu cerdik, masing-masing dari mereka telah membuat perenungan sendiri dalam benak mereka. Tidak ada yang benar-benar yakin dan yang mencurigakan tetap saja mencurigakan. Tetapi apakah curiga atau percaya, kekuatan Fang dan Bai sudah ditunjukkan di hadapan mereka, jadi hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Setelah itu, hahaha, jadi seperti itu. Semuanya salah paham. Jia Long tiba-tiba tertawa, wajahnya memperlihatkan senyum hangat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Fang dan Bai, dan dengan tulus memuji mereka, aku tidak pernah menyangka pahlawan hebat seperti itu bersembunyi di tengah-tengah kita. Ayah dan anak dari klan O ini memang terlalu tidak masuk akal dan cara mereka melakukan sesuatu juga dipertanyakan. Aku telah membujuk mereka berkali-kali sebelumnya tetapi sayang mereka tidak mengingatnya. Eksekusi mereka hari ini dapat dikatakan sebagai hukuman yang setimpal bagi mereka. Kata-kata ini segera mengakhiri masalah ini. Wakil pemimpin lainnya juga menanggapi saat ini, menangkupkan tangan mereka ke arah Fang dan Bai sambil mengutuk Jia Long dalam hati karena tidak tahu malu. Klan Zhang terkenal dan layak menjadi salah satu klan teratas di perbatasan selatan kita. Aku Lei Gongcheng dari klan Lei, merupakan keberuntunganku untuk dapat bertemu dengan kalian berdua. Merupakan keberuntungan besar bagi kita bahwa kalian berdua telah membasmi kejahatan untuk kita. Semua wakil pemimpin tersenyum lebar saat mereka mengatakan omong kosong, memutarbalikkan logika sesuka hati mereka. Para pembunuh menjadi wakil yang benar sementara ayah dan anak klan O menjadi pelaku kejahatan. Adapun Master Gu klan O yang lain, hanya tersisa 3 orang, siapa yang peduli dengan ekspresi mereka yang tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, O Yang Gong sudah mati, tanpa Master Gu tingkat 3, siapa yang berani bersikap berani? Siapa yang bisa membela mereka? Dasar bajingan, masih belum menyapa kedua bangsawan. Salah satu wakil pemimpin berteriak sambil berpura-pura tidak senang. Kami memberi hormat kepada Lord He Itu dan Lord Bai Yun.
Lebih dari 20 orang segera membungkuk dan menyapa Fang dan Bai. Seluruh kam kembali riuh. Kafilah itu telah menderita kerugian besar dan berada di ambang krisis. Sungguh beruntung bagi kami untuk bertemu dengan kalian berdua. Tolong, saya mengundang kalian ke dalam tenda untuk membahas lebih lanjut situasi kita. Jialong berjalan mendekat dan mengundang mereka dengan tulus. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling melirik, sebelum Fang Yuan berjalan menuju Sang Xin Qi dan berkonsultasi. Xin Qi, apa pendapatmu? Melihat pemandangan ini, Jialong segera mengangkat status Sang Xin Qi dalam benaknya. Sang Xin Qi sedikit menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada lembut, saya lelah, lebih baik bagi para pemimpin kafilah untuk berdiskusi bersama. Fang Yuan dalam hati memuji kecerdasannya, ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah mundur untuk membuat kesempatan bagi kemajuan yang lebih besar nanti. Dia mengangguk dan berkata setuju, barang-barang klan Zhang kami semuanya telah disumbangkan, kami tidak tertarik pada ini dan tidak akan ikut campur. Ini, Jialong ragu-ragu dan hendak membujuk tetapi Sang Xin Qi telah berbalik. Fang dan Bai juga pergi dengan cara yang mengesankan tanpa memberi kesempatan apapun kepada Jialong, meninggalkan tempat kejadian perkara ini untuk ditangani orang lain. Baiklah, semuanya kembali ke pekerjaan kalian sekarang. Perkemahan masih perlu diperkuat. Untung saja 2 Gu Master tingkat 3 muncul. Dan orang-orang klan O, bersihkan 2 mayat ini. 3 Gu Master klan O yang tersisa berlari menghampiri. 1 Gu Master tingkat 2 menengah dan 2 Gu Master tingkat 1, air mata mengalir di wajah mereka saat mereka menahan kebencian, menundukkan kepala dan membawa mayat ayah dan anak itu. Kerumunan itu perlahan bubar. Para pemimpin karavan yang bersemangat tinggi tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka lebih lama lagi saat mereka kembali ke tenda, ekspresi mereka berubah-ubah, saat senyum munafik menghilang dari wajah mereka, menjadi kesungguhan, kebingungan, ketidakpedulian, dan kekhawatiran. Jialong perlahan duduk di kursi utama dan berbicara dengan suara muram, kemunculan tiba-tiba 2 Gu Master, apa pendapatmu? Mereka adalah 2 orang gila yang melanggar hukum, membunuh orang di depan umum. Oh yang gong yang menyedihkan itu, kami baru saja duduk di sini bersamanya beberapa saat yang lalu. Aku merasa asal-usul mereka berdua sangat mencurigakan. Sungguh orang tua yang tersembunyi, itu hanya pernyataan sepihak dari gadis klan Zhang itu. Dari perilaku mereka berdua, mereka kemungkinan besar adalah Master Gu Iblis. Benar, kejadian seperti Master Gu Jalur Iblis memasuki karavan adalah hal yang biasa. Aku yakin gadis klan Zhang diancam oleh mereka. Jialong mengangguk, pikiranku juga hampir sama dengan pikiranmu. Kepribadian sombong klan Zhang dan kekuatan mereka semua diketahui oleh kita, bagaimana mungkin ada tetua yang tersembunyi. Tapi, mereka berdua sangat kejam dan juga berada di peringkat 3 tahap puncak. Ya, ini merepotkan. Keduanya tidak terlihat tua, tetapi sudah mencapai tahap puncak peringkat 3. Bakat yang luar biasa, hahaha, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Menurutku, ini juga bagus. Kekuatan mereka akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Seorang wakil pemimpin berbicara, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka untuk keuntungan kita. Baru saja, aku berinisiatif untuk mengundang mereka membahas masalah ini dan membuat mereka bekerja untuk kita, tetapi berakhir dengan kegagalan. Jialong menghela napas. Tidak meminjamkan kekuatan mereka. Ketika kelompok binatang menyerang, siapa yang bisa melakukan apa-apa? Saat itu bukan terserah mereka. Seorang wakil pemimpin berbicara dengan nada tidak senang. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan benar. Master Gu Iblis sombong dan pantang menyerah, mencoba memaksa mereka hanya dengan tekanan eksternal tidak akan berhasil, mereka perlu ditekan dari dalam dan luar. Aku tidak yakin apa yang disarankan Saudara Gongsun. Saranku sederhana, tetapi aku khawatir kau tidak akan menyukainya, berikan sebagian barang kepada mereka berdua. Mereka tentu akan maju untuk melindungi barang-barang mereka saat waktunya tiba. Perkemahan itu langsung hening. Jialong melihat sekeliling sebelum berbicara, saran ini bagus. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan, tanpa dukungan klan manapun, Gu Master Iblis sangat haus akan sumber daya kultivasi. Selain itu, kau tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian, apakah kau lupa klan O? Tatapan mata kelompok itu langsung menjadi cerah. Kemunculan Fang Yuan dan Bai Ningbing yang tiba-tiba telah membuat klan Zhang menjadi kekuatan yang berpengaruh di karavan, sementara klan O terlempar ke posisi terlemah oleh mereka.
Ayah dan anak klan O telah meninggal, 2 hingga 3 orang yang tersisa di kelompok klan O tidak perlu dikhawatirkan. Barang-barang yang dimiliki klan O tampaknya cukup banyak. Paman, ada hal penting yang harus kuberitahukan padamu. Chen Xin terus-menerus memperhatikan tenda, dan begitu diskusi di dalam selesai, dia mendekati pemimpin karavan klan Chen, Chen Xuangjin. Chen Xuangjin meraih tangannya, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Ini bukan tempat yang tepat, ayo pergi. Keduanya kembali ke tenda mereka sendiri dan setelah memastikan tidak ada yang menguping, Chen Xin berbicara, Paman, apakah kau ingat aku melaporkan kepadamu tentang bagaimana Zhang Zu dibunuh? Wajah Chen Xuangjin muram saat dia menganggukkan kepalanya, Zhang Zu dibunuh oleh seseorang dengan tombak tulang. Dan hari ini, He Tu dan Bai Yun juga menggunakan tombak tulang. Itu dia, Paman, mereka berdua menyimpan beberapa motif yang tidak terduga. Sangat kejam, kita perlu mengungkap kejahatan mereka dan menggabungkan kekuatan kita untuk membunuh bahaya ini lebih awal. Chen Xin gelisah. Chen Xuangjin perlahan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Chen Xin bingung, Paman, kamu tidak setuju. Bukannya aku tidak setuju, tapi itu tidak mungkin. Aku melihat dengan mataku sendiri, kita punya bukti. Selama kita mengumumkan masalah tentang mereka yang membunuh Zhang Zu, tidak ada yang akan menoleransi para pengkhianat yang menusuk dari belakang ini. Bukti. Ada kesaksian saksi tapi bagaimana dengan bukti material? Chen Xuangjin mencibir, bahkan jika kita punya bukti material, apa gunanya? Keponakanku, hanya bukti tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah apakah kamu punya kekuatan. Tepat sebelumnya, mereka membunuh ayah dan anak klan O, kamu juga melihatnya dan yang lain juga melihatnya. Kita semua adalah saksi, tapi apakah itu ada gunanya? Kita semua dari klan yang berbeda, tetapi dengan motif kita yang berbeda, bagaimana kita bisa menghadapi kedua musuh ini? Paman, apakah kita akan mengabaikan mereka begitu saja? Mereka terlalu berbahaya, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana jika mereka tahu bahwa aku tahu? Semakin banyak Chen Xin berbicara, semakin takut dia. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau pikir mereka tidak tahu tentangmu. Mungkin mereka sudah tahu atau mungkin mereka sudah melihatmu tetapi tidak bertindak. Mengapa begitu? Karena kau tidak perlu dikhawatirkan. Chen Xin, berhentilah bersikap naif. Di dunia yang dingin ini, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Chen Xuangjin menghela napas dalam-dalam. Chen Xin tetap linglung di tempat, dia mengepalkan tinjunya. Kata-kata pamannya menusuk hatinya yang masih muda dan dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pikiran penerjemah. Cibi General, Fang Yuan, aku ingin kau tahu aku pernah mengubur beberapa ratus kentang yang meledak hanya untuk berjaga-jaga bab 253, hanya yang mati yang bersih. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Awan gelap memenuhi langit membawa suasana berat dan tanda-tanda hujan lebat. Kafilah bergerak di sepanjang jalan pegunungan dengan suasana yang hikmat. Semua kumbang kulit hitam besar di kafilah itu mati, 2 ular bersayap tetap ada tetapi dalam keadaan lumpuh, sebaliknya kodok-kodok bagasilah yang sebagian besar selamat, semua karena ukurannya kecil dan bergerak cukup cepat, dengan mudah bersembunyi dari serangan binatang buas. Adapun burung unta, ukurannya mirip dengan kodok-kodok ransel, tetapi mereka memiliki kebiasaan mengubur kepala mereka di tanah begitu mereka merasakan ancaman, jadi ini menyebabkan korban mereka menjadi yang tertinggi. Sang Xin Chi bercampur dalam kerumunan, tatapannya agak rumit saat dia melihat selusin kodok bagasi di sampingnya. Barang-barang yang dibawa kodok-kodok bagasi ini semuanya milik Zhang Clan. Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak berpartisipasi dalam diskusi, tetapi para pemimpin kafilah masih mengirimkan sejumlah besar barang kepadanya. Semua ini karena kekuatan, Sang Xin Chi mendesah. Sebelumnya, ketika Zhang Zu ada di sini, para pemimpin karavan ini menunjukkan sikap acuh tak acuh, tetapi sekarang, mereka bersikap sopan sampai-sampai mereka tampak menjilatnya. Terlebih lagi, ketika para Master Gu dan para pelayan ini menatapnya sekarang, tatapan mereka menunjukkan rasa hormat dan takut. Semua perubahan ini karena mereka. Sang Xin Chi menatap Fang Yuan dan Bai Ningbing yang tidak terlalu jauh. Di satu sisi, dia menerima perasaan aman dari Fang dan Bai, sementara di sisi lain, dia yang baik hati merasa takut karena mereka dapat dengan mudah membunuh orang. Hahaha, sepertinya kita benar-benar membuat gadis itu takut.
Bai Ningbing berjalan berdampingan dengan Fang Yuan dan merasakan tatapan Sang Xinqi. Dia tertawa pelan. 7 hingga 8 hari telah berlalu sejak mereka membunuh ayah dan anak klan Ou. Ini telah memengaruhi seluruh karavan, termasuk Sang Xinqi dan Xiao Dai. Xiao Dai bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Fang dan Bai, sementara Sang Xinqi juga tidak berani menatap Fang Yuan lagi. Reaksi seperti itu semua sesuai dengan harapan Fang Yuan. Pasangan tuan dan pelayan ini tumbuh di klan Zhang sejak muda, ideologi jalan lurus tertanam dalam diri mereka. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menyadari perbedaan ketika Fang dan Bai menunjukkan sifat iblis mereka. Mereka harus mengubah proses berpikir mereka untuk menerima kedua tokoh jalan iblis ini. Fang Yuan tidak khawatir, mereka tidak punya pilihan selain menerima dan berkompromi saat menghadapi tekanan eksternal. Bagaimanapun, manusia ingin terus hidup. Setelah beberapa serangan kelompok binatang buas, keterasingan di hati mereka perlahan menghilang. Masalahnya sekarang adalah dia. Fang Yuan menatap Chen Xin. Gu Master muda ini adalah orang yang melarikan diri bersama Zhang Su. Fang Yuan mengira dia sudah dihancurkan menjadi pasta daging oleh gajah terbang berbulu putih, tetapi ternyata dia masih hidup. Gu Master yang memiliki cacing gu yang tidak biasa, meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, tidak dapat dipandang rendah. Fang Yuan telah kehilangan rumput telinga pendengaran bumi dan tidak memiliki metode pengintaian lain, menyebabkan dia mengabaikan Chen Xin. Dia juga tidak tahu seberapa banyak yang telah diketahui Chen Xin. Namun terlepas dari itu, dia memiliki tindakan pencegahan untuk semuanya. Dia berhati-hati dan selalu mempertimbangkan kegagalan terlebih dahulu. Saat itu, dia sudah menyiapkan tindakan jika seseorang mengetahuinya. Jadi, setelah dia membunuh Zhang Zu, dia sengaja menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika seseorang benar-benar mengetahuinya, mereka akan takut dengan kekuatan ganas Fang dan Bai dan akan menyembunyikan diri. Ayah dan anak klan Ou berlari ke garis tembak, jika bukan karena Ou Fei datang untuk mencari masalah, Fang Yuan akan mencari masalah sendiri atau menunjukkan metodenya yang hebat selama serangan kelompok binatang buas. Tentu saja Fang Yuan memiliki banyak metode untuk membalas bahkan jika dia terekspos. Pemimpin karavan Jialong adalah salah satu bidak catur tersebut. Dia adalah bawahan Jiafu dan Fang Yuan telah menerima token dari Jiafu di desa Guyue. Selama dia menunjukkan token perintah, dia bisa mendapatkan kepercayaan Jialong untuk beberapa tindakan. Namun, untuk setiap rencana, tidak peduli seberapa sempurna kelihatannya, kecelakaan selalu dapat terjadi ketika dilaksanakan. Dikenal juga sebagai manusia mengusulkan tetapi Tuhan yang menentukan satu. Bahkan jika Fang Yuan memiliki banyak pengalaman, cerdik dan memiliki pandangan jauh ke depan, dia juga memiliki kemungkinan untuk gagal. Tetapi karena ini, hidup bisa begitu cemerlang dan penuh ketidakpastian. Pertimbangan pertama Fang Yuan adalah hasil terburuk. Jika peruntungannya sangat buruk dan seseorang melihatnya atau dia meninggalkan bukti kuat ketika dia membunuh Zhang Zu, dan itu membuat Sang Xinqi menyadari kebenarannya, dia akan merasakan kebencian yang mendalam terhadapnya, seseorang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Apa yang harus dilakukan? Sederhana, bunuh Sang Xinqi. Dia hanya manusia biasa sekarang dan membunuhnya sangatlah mudah. Pemimpin klan Sang Klan juga tidak tahu bahwa dia adalah putrinya sendiri, tidak akan ada akibat dari klan Sang jika dia membunuhnya secara diam-diam. Melihat hasilnya sekarang, Zhang Zu sudah mati tetapi keberuntungan Fang Yuan tidaklah yang terbaik karena ia meninggalkan jejak. Tetapi itu juga bukan yang terburuk, setidaknya Sang Xinqi masih dalam kegelapan. Fang Yuan yakin akan hal ini karena Sang Xinqi masih muda dan emosinya benar-benar terungkap di matanya. Ada kelompok buaya gajah di depan. Sekelompok buaya gajah sedang menyerang kita. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Seorang Master Gu yang menyelidiki bergegas menuju karavan dari depan, membawa berita buruk. Sebuah keributan terjadi di karavan sebelum dengan cepat menjadi tenang. Itu hanya buaya gajah, tidak perlu panik. Kita tidak memiliki cukup tenaga untuk membela diri di sini. Benar, semua orang bubar, masuk ke hutan hujan. Master Gu memberikan perintah yang paling masuk akal, orang-orang sudah dalam keadaan yang sangat tegang dan dapat dengan cepat bubar ke segala arah. Jika mereka telah menghadapi situasi seperti itu sebelum Gunung Fei Hall, mereka mungkin khawatir tentang barang-barang mereka dan terus ragu-ragu. Namun, sekarang mereka dengan tegas menyerahkan barang-barang itu tanpa meliriknya lagi, berkonsentrasi untuk melarikan diri.
Fang Yuan dan Bai Ningbing langsung menyerbu ke dalam hutan hujan sambil melindungi Sang Xin Qi dan Xiao Dai. Dia tidak terkejut dengan kedatangan kelompok buaya gajah itu karena itu adalah rencananya. Gemuruh, kelompok buaya gajah itu menghentakkan kaki mereka, segera terdengar jeritan yang mengerikan dan suara pohon tumbang. Fang Yuan dengan hati-hati menuntun Sang Xin Qi dan yang lainnya melewati hutan hujan, tetapi ada terlalu banyak buaya gajah, mereka tetap bertemu satu. Buaya gajah berukuran kecil, kira-kira seukuran yak, yang memungkinkan mereka lebih lincah. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik seperti buaya dengan pertahanan yang jauh melampaui gajah terbang berbulu putih. Ekor mereka yang mirip dengan buaya, menjuntai di tanah. Ah! Xiao Dai menjerit saat melihat buaya gajah seperti bukit itu menyerbu ke arah mereka. Sang Xin Qi juga pucat. Tidak perlu khawatir, Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum menyerang buaya gajah itu. Satu manusia dan satu gajah bertabrakan di tengah jalan, tabrakan mereka menghasilkan suara keras. Fang Yuan mundur 2 langkah, dan baju besi putih di tubuhnya berkedip 3 kali. Namun, buaya gajah itu, tengkoraknya langsung hancur dan darah menyembur keluar saat jatuh ke tanah, terdorong mundur selusin langkah sebelum bertabrakan dengan batang pohon besar dan berhenti. Menakjubkan, mata Xiao Dai terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah seekor buaya gajah biasa dan bukan Raja 100 binatang buas, sementara Fang Yuan memiliki esensi purba perak salju bersama dengan kekuatan 2 babi hutan dan seekor buaya, menanganinya secara alami sangat mudah. Namun, Sang Xin Qi dan Xiao Dai belum pernah melihat pemandangan yang begitu dahsyat. Zhang Zu tidak memiliki kekuatan fisik yang besar dan juga seorang Master Gu penyembuh, jadi dia terutama mengandalkan menghindar dan membantu selama pertempuran. Namun, Fang Yuan, menghadapi serangan itu secara langsung, bertarung tanpa menahan diri, ini secara alami meninggalkan kesan yang mendalam pada pasangan tuan dan pelayan itu. Sekitar 2 jam kemudian, kelompok buaya gajah itu berangsur-angsur pergi dan kelompok karavan mulai berjalan keluar dari hutan hujan. Setelah korban dihitung, mereka hanya kehilangan seorang Master Gu dan selusin pelayan, itu bukan kerugian besar. Karavan itu memulai perjalanan mereka lagi setelah mengatur ulang semua barang. Beberapa hari kemudian, mereka keluar dari wilayah pegunungan Xiangya, dan memulai perjalanan mereka ke Gunung Mubei. Dalam setengah bulan berikutnya, karavan itu diserang oleh beruang batu hitam, rusa mahkota besi, dan kelompok binatang buas lainnya. Dan karena Fang dan Bai bertindak sebagai pengawal yang tak terpisahkan, Sang Xin Qi dan Xiao Dai tidak mengalami cedera. Kontak dekat ini sepanjang waktu mulai mengubah sikap tuan dan pelayan itu. Sang Xin Qi mulai semakin dekat dengan Fang Yuan, berbicara dengannya dengan riang dan tidak lagi menghindari tatapannya. Xiao Dai telah sepenuhnya berubah menjadi pemuja Fang Yuan dan Bai Ningbing. Memuja yang kuat adalah karakter semua makhluk hidup, karena kekuatan berarti kemungkinan bertahan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, Fang Yuan dan Bai Ningbing adalah orang-orang yang berprinsip meskipun mereka berada di jalur iblis. Dalam perspektif kedua gadis itu, keduanya tidak meminta apapun atau memanfaatkan mereka, hanya membalas budi. Perilaku ini penuh dengan aura kepahlawanan, dan bahkan di antara jalan yang benar, berapa banyak orang yang memiliki karakter seperti itu. Tidak peduli seberapa jelek penampilan Fang Yuan, di hati tuan dan pelayan itu, dia jauh lebih disukai daripada banyak orang jalan yang benar yang munafik dan licik. Beberapa hari kemudian, karavan memasuki wilayah pegunungan Mubei. Zombie mulai bermunculan. Gunung Mubei tidak selalu memiliki nama yang sama. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ada sebuah klan besar di gunung ini. Seorang Gu Master yang jahat mengubah segalanya. Ia dulunya adalah seorang pelayan klan ini. Pada hari pernikahannya, istrinya yang cantik telah ditangkap oleh seorang Gu Master dari klan tersebut. Dan dipermalukan sampai mati. Ia mengubur kebencian ini jauh di dalam hatinya dan seperti yang diharapkan, ia memperoleh warisan, Raja Zombie, seorang kepala iblis. Setelah menanggung kesulitan selama hampir 100 tahun, dengan kultivasi peringkat 5, ia memimpin pasukan zombie dan menyerang klan, membantai semua orang. Ia tidak mengampuni mayat mereka, mengubah mereka menjadi zombie. Setelah menyelesaikan semua ini, ia mendirikan batu nisan besar di reruntuhan klan. Di batu nisan, ia mengukir nama istrinya. Peristiwa ini mengguncang seluruh perbatasan selatan. Gunung ini telah disebut Gunung Mubei sejak saat itu. Zombie berkeliaran bebas di gunung, membunuh binatang buas atau pejalan kaki,
menyerap darah sebagai makanan mereka. Dan pemain pada mereka akan menginfeksi mayat, menghasilkan zombie baru. Seperti ini, ada jumlah zombie yang tak terbatas di Gunung Mubei. Untuk melindungi keselamatan rute perdagangan, klan mengorganisir skuadron pemburu zombie setiap tahun untuk membersihkan zombie ini. Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka membersihkan, mereka tidak dapat membunuh semua zombie karena jumlah mereka yang tak terbatas. Bagaimanapun, skuadron pemburu zombie jumlahnya terbatas, dengan begitu banyak gunung di perbatasan selatan dan bahaya yang menghadang, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk ekspedisi panjang ini. Itu adalah situasi di mana mereka harus berinvestasi banyak tetapi hanya memperoleh sedikit, dan bahkan saat itu mustahil untuk menumbangkan Gunung Mubei. Selama ada zombie yang lolos, pasukan zombie akan muncul lagi setelah beberapa saat. Setelah gagal beberapa kali bahkan setelah ekspedisi skala besar, antusiasme orang-orang mulai menghilang. Kafilah itu memutuskan untuk berkemah di kaki Gunung Mubei untuk bermalam. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Fang Yuan menatap Gunung Mubei yang gelap, pandangan penuh perhatian melintas di matanya. Sudah waktunya, orang-orang ini tidak lagi berharga. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Chen Xin harus mati, tetapi menyingkirkannya saja dapat membuat situasi menjadi lebih sulit. Seberapa banyak yang dia ketahui, kepada siapa dia telah mengungkapkannya, dan apakah ada orang lain yang telah melihat pembunuhan itu. Fang Yuan tidak tahu semua ini. Namun, Fang Yuan tidak punya niat untuk mencari tahu. Karena dalam rencananya, Chen Xin akan mati dan yang lainnya juga akan mati. Hanya orang mati yang bersih 3. Bab 254, Serangan Pasukan Zombie. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ding Hao menatap rombongan dari kaki gunung sambil bersembunyi di balik semak-semak, menjilati bibirnya dengan gembira. Menurut informasi di gua, selama aku membunuh 1000 orang dan mengumpulkan pasukan zombie, aku bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke Gunung Zhao Ze untuk menjadi murid resmi guru. Ding Hao awalnya adalah penduduk desa tetapi direkrut untuk menjadi buruh oleh rombongan yang lewat. Namun, rombongan itu diserang oleh sejumlah besar zombie saat mereka melewati Gunung Mubei. Dia ditinggalkan bersama puluhan pelayan lainnya, sebagai umpan meriam. Sementara semua pelayan lainnya mati satu demi satu, dia berlari jauh ke dalam gunung dengan panik. Tepat saat dia terpojok, dia menemukan sebuah gua, tidak ada zombie yang berani mendekati gua ini. Dia memasuki gua ini dan menemukan warisan iblis. Ternyata, ini adalah warisan tersembunyi dari Gu Master Iblis yang membunuh seluruh klan dan mendirikan batu nisan di reruntuhan. Warisan ini sangat tersembunyi dan hanya manusia biasa yang diizinkan untuk mewarisinya. Ding Hao membangkitkan aperture-nya di gua ini dan mulai berkultivasi, melewati setiap ujian satu persatu. Awalnya dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi dengan penggunaan Gu langka di gua, bakatnya meningkat ke kelas B. Dia berkonsentrasi penuh pada kultivasi, dan setelah menghabiskan lebih dari 8 tahun, dia mencapai alam peringkat 3 yang merupakan kriteria untuk memasuki ruang rahasia terakhir. Ruang rahasia terakhir berisi lempengan batu yang memiliki prasasti yang ditinggalkan oleh Gu Master Iblis itu. Aku menyatakan diriku sebagai Raja Zombie kedua. Jika seseorang yang ditakdirkan benar-benar tiba di sini, jika kau menginginkannya, kau dapat pergi ke Gunung Zhao Ze untuk menjadi murid resmiku dan mengikutiku untuk menjelajahi perbatasan selatan. Sebagai ujian terakhir, Raja Zombie kedua mengharuskan pewaris untuk membunuh ribuan orang dan juga mengumpulkan pasukan zombie yang besar. Ada standar terperinci untuk ujian tersebut, seperti berapa banyak zombie berambut putih, zombie berambut hitam, dan zombie berambut hijau yang harus ada di pasukan zombie. Namun, jika ada zombie berambut biru, satu saja sudah cukup untuk memenuhi persyaratan. Ding Hao adalah orang yang jujur dan orang jujur biasanya memiliki kelebihan, mereka teguh. Dia berkultivasi di Gunung Mubei sendirian selama lebih dari 8 tahun. Dia harus menanggung kesunyian dan kesepian, hanya memiliki zombie sebagai teman saat dia berkultivasi sedikit demi sedikit hingga mencapai peringkat 3. Dia adalah seorang pelayan yang hanya bisa menjadi penonton di dunia Gu Master, jadi dia tidak mengerti banyak hal. Selama masa kebingungannya, prasasti di lempengan batu ini tidak diragukan lagi memberinya arah dan tujuan baru untuk diperjuangkan. Fakta bahwa Raja Zombie kedua juga pernah menjadi pelayan dan latar belakang mereka mirip, semakin menggetarkan hati Ding Hao. Setelah membaca prasasti itu, Ding Hao mulai membunuh orang dan mengumpulkan pasukan zombinya.
Ding Hao segera menyadari bahwa kedua misi ini sebenarnya saling melengkapi. Ia dapat menggunakan mayat orang-orang yang ia bunuh untuk mendapatkan zombie baru dan zombie baru itu dapat meningkatkan kekuatannya untuk membunuh lebih banyak orang. Gunung Mubei terletak di dekat salah satu dari 3 rute perdagangan terpenting di perbatasan selatan dengan karavan yang melewatinya setiap bulan. Ding Hao menghabiskan waktu 3 tahun lagi untuk mencapai titik ini di mana ia hampir menyelesaikan misinya. Karavan di kaki gunung ini akan menjadi batu loncatan terakhirnya menuju kesuksesan. Dan itu adalah mangsa yang sempurna. Ada karavan dengan berbagai ukuran, ada yang besar dan ada yang kecil. Ding Hao tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi jauh setiap kali karavan berskala besar lewat. Ia tidak berani menyerang karavan berskala menengah juga. Hanya terhadap karavan berskala kecil ini, Ding Hao dapat bergerak dan secara diam-diam memerintahkan zombie untuk menyerang. Ketika keberuntungannya bagus, karavan-karavan ini akan meninggalkan beberapa ternak atau pelayan untuk melarikan diri. Ketika keberuntungannya buruk dan bertemu dengan beberapa orang tangguh, para zombie akan dibantai dan menimbulkan kerugian besar padanya. Pada saat-saat seperti itu, dia hanya bisa mengumpulkan lebih banyak zombie lagi secara perlahan. Namun, karavan ini lebih kecil daripada karavan berskala kecil dan tampaknya telah mengalami kerusakan besar. Itu seperti orang tua yang berjuang di ambang kematian yang bisa jatuh dengan dorongan ringan. Ding Hao yakin dia bisa menghadapi karavan ini. Dia bahkan merasa ini adalah hadiah yang dikirim oleh surga. Saat itu malam hari, awan gelap melintas di langit, menyembunyikan bulan. Cahaya redup di sekitar kamp. Bunuh. Mata Ding Hao tiba-tiba menjadi cerah sesuai keinginannya. Pasukan zombie yang sudah diatur dengan baik bergerak diam-diam menuju kamp dari segala arah. Suara apa ini? Seorang Gu Master investigasi yang sangat waspada yang ditempatkan. Di luar kamp tampaknya telah mendengar sesuatu. Apa itu? Beberapa Gu Master di sampingnya menjadi tegang. Kelima Gu Master itu menatap tanpa bergerak ke arah kegelapan di depan mereka. Meskipun bulan tertutup awan gelap, ada api unggun besar yang menyala di perkemahan. Api unggun itu mengeluarkan suara berderak saat angin bertiup kencang. Di tengah nyala api yang berkedip-kedip, seekor zombie yang ditutupi rambut putih melompat ke dalam penglihatan Gu Master yang menyelidiki. Beberapa Gu Master saling memandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, zombie berambut putih. Cek, khawatir tanpa alasan, membuatku sangat takut. Xiao San, pergilah urus zombie malang ini, pemimpin kelompok Gu Master ini berkata dengan acuh tak acuh. Zombie berambut putih sangat lemah, bahkan lebih lemah dari binatang buas biasa. Ya, bos, seorang Gu Master muda tertawa dan berjalan menuju zombie itu. Hati-hati dengan racun mayatnya, akan merepotkan jika kau terinfeksi karena aku tidak punya Gu tipe penawar. Master penyembuh dalam kelompok itu mengingatkan. Dimengerti, dipahami. Apakah kau menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Gu Master muda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jika dia benar-benar terinfeksi racun mayat, dia bisa meminta Gu Master lain untuk menyembuhkannya tetapi biayanya minimal setengah batu purba. Namun, zombie berambut putih menyerang dalam pola yang ditetapkan dan mudah dihindari. Gu Master muda itu telah membunuh banyak dari mereka sejak memasuki Gunung Mubei. Tidak perlu khawatir tentang hal ini selama aku memperhatikan cara menghindar. Gu Master muda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba berhenti di tempat, suaranya tercekat di tenggorokannya. Pupil matanya mengecil dengan cepat dan mulutnya terbuka lebar, wajahnya menampakkan ekspresi yang sangat ketakutan. Ada apa? Keempat Gu Master di belakang merasakan sesuatu yang janggal dan segera bertanya. Gu Master muda itu tersadar, seluruh tubuhnya bergetar seolah tersengat listrik sebelum ia segera berbalik dan mulai berlari. Cepat, bunyikan alarm, ada zombie. Ia berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Itu hanya zombie berambut putih. Kenapa kau panik? Apa-apaan ini? Keempat Gu Master berteriak. Ada beberapa ratus zombie berambut putih yang melompat ke arah perkemahan. Ada juga zombie berambut hitam yang lebih kuat bercampur dalam gerombolan itu. Di bawah cahaya api unggun, orang bisa melihat sosok-sosok yang saling tumpang tindih dalam kegelapan tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak zombie yang maju. Klang-klang-klang. Di perkemahan yang sunyi, suara bel tiba-tiba berbunyi. Ada sekelompok zombie bergerak menuju perkemahan. Mereka telah mengepung seluruh perkemahan. Cepat, cepat, semuanya bersiap untuk bertahan.
Jialong dan beberapa wakil pemimpin memanjat tembok kayu dan mengamati situasi, ekspresi mereka sangat serius. Sialan, dewa mana yang disinggung oleh rombongan ini, sungguh sial. Aku telah ke Gunung Mubei puluhan kali tetapi belum pernah melihat kelompok zombie berskala besar seperti ini. Tidak ada gunanya mengeluh. Karena kita tidak dapat mengubah situasi ini, kita harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa kita jika kita ingin hidup. Petik 2. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan mengalahkan kelompok zombie ini. Semua orang di kamp merasakan moral mereka meningkat saat mereka menggeram marah. Sebaliknya, pasukan zombie benar-benar diam, selain suara lompatan dan pendaratan yang konstan. Susunan pasukan di kedua sisi membentuk kontras yang aneh dan jelas. Pertempuran berlangsung sepenuhnya. Para Master Gu mengandalkan pertahanan dinding kayu dan meluncurkan semua jenis serangan jarak jauh. Semua jenis warna berkelebat di sekitar kamp es. Bola api, tanaman merambat, batu-batu besar yang menggelinding dan sebagainya menghantam tepat ke barisan depan para zombie. Sejumlah besar zombie berambut putih jatuh, dipotong-potong, dibakar menjadi abu, membeku menjadi es batu atau digulingkan menjadi pasta daging. Bunuh, bantai mereka semua. Hahaha, Ding Hao mengamati semua ini dari atas gunung dengan senyum dingin di wajahnya. Dia bukan lagi orang yang tidak berpengalaman seperti dulu. Zombie berambut putih ini adalah umpan meriam yang dimaksudkan untuk menyia-nyiakan esensi purba para Master Gu. Benar saja, setelah beberapa waktu, serangan para Master Gu menjadi lebih jarang dan lemah. Aku kehabisan tenaga, aku tidak punya banyak esensi purba yang tersisa. Aku juga perlu memulihkan esensi purbaku. Adakah yang bisa menggantikanku? Sial, mengapa zombie berambut putih ini tidak berkurang? Jumlah Gu Master di karavan terlalu sedikit sementara zombie berambut putih tampaknya tidak ada habisnya. Akhirnya, mereka mampu menahan tekanan dan mencapai dinding kayu. Di bawah serangan kelompok zombie, dinding kayu kasar yang dibangun sementara ini segera mengeluarkan suara berderit yang berbahaya. Sialan, halangi mereka, halangi mereka. Panggil pasukan cadangan. Kedua belah pihak memasuki jalan buntu di sekitar dinding kayu. Satu pihak menyerang ke depan sementara pihak lain menjaga penghalang ini. Kerugian besar bagi zombie berambut putih membuat hati Ding Hao sakit. Sekarang giliranmu, anak-anakku. Dengan pikiran di benaknya, sekelompok zombie berambut hitam menyerang ke depan dari belakang dan memasuki medan perang. Zombie berambut putih lambat dan dapat dilukai oleh sinar matahari, jadi mereka tidak bisa bergerak di siang hari. Jika mereka memakan darah selama bertahun-tahun, mereka bisa berevolusi menjadi zombie berambut hitam. Zombie berambut hitam ditutupi rambut hitam, kekuatan dan kemampuan bertahan mereka lebih kuat daripada zombie berambut putih, dan kecepatan melompat mereka jauh lebih cepat. Meskipun mereka masih menerima kerusakan dari sinar matahari, mereka tidak takut seperti zombie berambut putih. Zombie berambut hitam memiliki kekuatan 100 raja binatang. Ding Hao mengirim lebih dari 50 zombie berambut hitam dalam kelompok ini, semuanya menyerang maju dalam satu kelompok. Mereka mencari celah di dinding pertahanan kamp dan segera menghancurkan sebagiannya seperti ranting kering. Meskipun pihak kamp mengirimkan lebih banyak tenaga untuk memperkuat celah ini, beberapa zombie berambut hitam masih dapat menyerbu ke dalam kamp bagian dalam. Seekor zombie berambut hitam menyapu lengannya dan membuat seorang Gu Master peringkat 1 terlempar. Gu Master itu jatuh ke tanah dan tidak dapat berdiri dengan segera. Zombie berambut hitam itu menerkamnya. Habislah aku. Gu Master menutup matanya dengan putus asa tetapi tiba-tiba dia mendengar suara keras. Dia membuka matanya, sosok yang kuat menghalangi di depannya, sementara zombie berambut hitam itu ambruk di kejauhan. Itu adalah Tuan He itu dari klan Zhang. Hati Gu Master bergetar. Gur, dada zombie berambut hitam itu telah ambruk karena pukulan Fang Yuan tetapi dia tidak mati. Sebaliknya dia melompat dan menyerbu ke arah Fang Yuan. Fang Yuan ditutupi dengan lapisan baju besi putih. Dia sedikit mengerutkan kening dan menunggu zombie itu mendekatinya, lalu dia meraih kedua lengannya dan menariknya dengan keras. Zombie berambut hitam itu segera terbelah menjadi dua bagian. Darah busuk yang membawa racun mayat berceceran tetapi berhasil ditangkis sepenuhnya oleh baju besi putih yang ringan. Fang Yuan dengan santai melemparkan dua bagian mayat itu. Bahkan zombie berambut biru tingkat Raja Binatang Buas akan mati karena luka seperti itu. Terima kasih, Tuan He itu, karena telah menyelamatkan hidupku.
Gu Master yang diselamatkan itu benar-benar terserap dalam momentum Fang Yuan dan berkata dengan suara yang dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat. Fang Yuan mengabaikannya tetapi mengarahkan pandangannya ke medan perang yang kacau. Bab 255, Ding Hao, keluarlah dari sini. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sekarang, sebagian besar dinding kayu sudah runtuh, karena gerombolan zombie menyerbu ke dalam kamp dan bertarung dengan para Master Gu. Setelah melihat ini, Fang Yuan sudah yakin bahwa pasukan zombie ini dimanipulasi oleh Ding Hao. Jika itu adalah kelompok zombie biasa, mereka semua akan menyerbu seperti lebah atau zombie berambut hitam akan menyerang setelah zombie berambut putih mati. Mana mungkin ada taktik pertempuran seperti yang ditunjukkan di sini, seseorang jelas mengendalikan mereka dari belakang. Dan tidak diragukan lagi, orang yang mengendalikan zombie ini adalah Ding Hao. Fang Yuan ingat Raja Zombie kedua meninggalkan warisan setelah memusnahkan klan di Gunung Mubei. Pewaris warisan ini adalah Ding Hao. Dia kemudian menjadi murid tertua Raja Zombie kedua, dan meskipun dia berada di jalur iblis, dia sangat setia. Kemudian dalam pertempuran antara yang benar dan iblis di Gunung Yitian, dia menggantikan Raja Zombie kedua atas pilihannya sendiri dan tewas dalam pertempuran itu. Aku sudah berpikir untuk mencarimu, tetapi ternyata kau mau menyerahkan dirimu kepadaku. Itu menghemat banyak waktuku. Rencana Fang Yuan adalah menggunakan Ding Hao ini untuk membasmi karavan dan membunuh semua orang. Meskipun ia memiliki metode untuk menarik kelompok binatang buas, tidak mudah untuk mengendalikan ukurannya. Kekuatan karavan telah menurun ke tingkat yang sangat rendah dan jika sejumlah besar kelompok binatang buas tertarik, itu malah akan membahayakan hidupnya sendiri. Akan lebih merepotkan untuk melindungi Sang Xin Qi di atas semua itu. Dalam keadaan seperti itu, Ding Hao adalah bidak catur yang sempurna. Tapi di mana orang ini bersembunyi? Api berkobar di sekelilingnya. Fang Yuan menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia harus berada di dataran tinggi jika ingin mengamati medan perang dan memimpin pasukan zombie. Tentu saja, dia mungkin memiliki cacing gu lain yang dapat memberinya pandangan sekilas ke perkemahan. Bagaimanapun, tempat dia bersembunyi seharusnya mudah untuk melarikan diri. Fang Yuan kehilangan akal sehatnya dan tidak memiliki metode investigasi lain, jadi dia harus mengandalkan spekulasi. Pertempuran menjadi semakin putus asa, sementara ratusan zombie tersebar di seluruh tanah. Ada juga kerugian besar bagi para Master Gu. Di bawah banjir zombie yang tak berujung, para Master Gu mundur sedikit demi sedikit dan segera mencapai area pusat perkemahan. Di sana, sebuah bunker dibuat dengan menumpuk barang-barang dan beberapa Master Gu peringkat 1 menggunakan banyak metode untuk memperkuatnya. Ada terlalu banyak zombie, pertahanan di sini akan jatuh cepat atau lambat. Kita harus menghentikan pengepungan. Hentikan pengepungan, bagaimana kita bisa menerobos? Ada puluhan zombie berambut hitam. Lebih baik kita memperkuat pertahanan kita dan menunggu fajar. Kekuatan para zombie akan menurun drastis di bawah sinar matahari. Kita bahkan tidak perlu bergerak dan mereka akan mundur sendiri. Perdebatan pun muncul, dan orang-orang terbagi menjadi dua kubu, satu ingin menerobos sementara yang lain ingin mempertahankan posisi mereka. Kedua kubu terus berdebat sementara gerombolan zombie sudah semakin mendekat. Karavan yang terbentuk sementara ini menunjukkan kelemahan terbesarnya saat ini, tidak dapat benar-benar bersatu dan tidak memiliki sosok yang kuat untuk mengendalikan situasi. Fang Yuan telah mengamati situasi sebagai penonton, sekarang, dia tiba-tiba berdiri, berhenti berteriak. Suasana yang berisik itu langsung tenang. Di mata semua orang, dia adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 3, salah satu ahli terkuat di karavan. Terutama sekarang di persimpangan hidup dan mati yang kritis ini, Fang Yuan bahkan lebih berwibawa. Fang Yuan menyapukan tatapannya yang dingin dan tajam ke semua orang. Wajahnya yang jelek, di bawah cahaya api, tampak mengancam dan kejam. Semua yang ingin bertahan dan bertahan adalah orang-orang bodoh. Mengapa kita harus tinggal di sini jika kita bisa menerobos? Dia memarahi dengan keras, memberikan kesan yang kuat. Para Master Gu yang berteriak tentang bertahan dan bertahan menunjukkan ekspresi marah tetapi mereka tidak berani membalas, sementara para Master Gu yang bersikeras untuk menghancurkan pengepungan itu gembira. Tuan Heitu bijaksana. Tuan Heitu, kami akan mengikuti Anda. Saat ini, hanya Tuan Heitu yang bisa menyelamatkan kita dari krisis yang menyedihkan ini. Mereka terus memuji Fang Yuan setinggi langit, ingin membuatnya mengambil alih serangan berbahaya itu. Namun,
Fang Yuan mencibir dan mengutuk, diam. Kalian yang berpikir untuk menerobos adalah orang-orang bodoh yang lebih hebat. Para Master Gu yang memuji Fang Yuan menegang, ekspresi mereka berfluktuasi dengan cepat, sementara mereka yang bersikeras mempertahankan posisi mereka menunjukkan ekspresi mengejek dan mengejek. Lalu, Tuan He itu, apa yang Anda sarankan? Ekspresi Jialong gelap saat dia berbicara dengan suara berat dengan tatapan tidak ramah. Baik itu mempertahankan posisi atau menerobos pengepungan, situasinya perlu diselidiki dengan benar terlebih dahulu. Apakah kalian tahu skala gerombolan zombie ini? Bagaimana jika ada sekelompok besar dari mereka yang bersembunyi dalam kegelapan, bukankah menerobos berarti langsung masuk ke dalam perangkap? Dan jika ini hanya mereka semua dan kalian bersikeras mempertahankan posisi kalian sementara kalian jelas bisa melarikan diri, bau darah akan menarik lebih banyak zombie dan kalian hanya akan mengirim diri kalian sendiri ke kematian. Fang Yuan berbicara dengan penuh semangat sehingga air liurnya beterbangan keluar. Tidak akan ada orang yang menunjukkan ekspresi baik setelah dimarahi dengan kasar. Chen Xuangjin bertanya dengan suara muram, lalu saran bagus apa yang kau punya? Fang Yuan membelalakan matanya karena marah dan menunjuk Chen Xuangjin, dasar bodoh, otakmu penuh dengan omong kosong. Aku sudah bicara begitu lama dan tidak ada yang mengerti. Tentu saja kita akan menerobos tetapi pertama-tama kita akan memeriksa sekeliling kita. Para Master Gu investigatif, kalian harus bekerja keras. Setelah ditunjukkan oleh Fang Yuan dan ditegur, ekspresi Chen Xuangjin berubah menjadi buruk dan api membakar di dalam hatinya. Namun, dia masih ingat dengan jelas saat Fang Yuan membunuh ayah dan anak klan Ou, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Banyak yang menjadi tidak puas dengan agresivitas Fang Yuan, tetapi pada saat yang sama, dalam situasi ini, agresivitas seperti itu malah memberi mereka rasa aman yang tak terlukiskan. Segera, sebuah kelompok diorganisasi untuk menerobos pengepungan di bawah manipulasi Fang Yuan. Terobos arah itu, Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk ke arah tenggara. Ya, Tuan He itu. Ingat, pengintaian adalah prioritas. Lindungi diri kalian dan mundurlah jika kalian tidak dapat melanjutkan. Fang Yuan tersenyum dan menepuk bahu pemimpin kelompok itu. Hati pemimpin kelompok itu segera menjadi rileks dan gambaran Fang Yuan dalam benaknya tidak lagi menjijikkan seperti sebelumnya. Gerombolan zombie mencapai garis pertahanan terakhir dan pertempuran terjadi di mana-mana. Kelompok yang menghancurkan pengepungan itu maju 300 langkah sebelum mereka dipaksa mundur. Terlalu mengerikan. Aku menemukan setidaknya ratusan zombie dalam kegelapan di sisi itu. Hati Gu Master yang menyelidiki itu masih takut saat dia membuat laporan. Semua orang menjadi sedikit pucat mendengar kata-kata ini. Tidak masalah, istirahatlah. Kelompok kedua, menerobos arah itu. Fang Yuan memerintahkan. Kelompok ini maju 4 hingga 500 langkah sebelum mereka harus mundur. Ada terlalu banyak zombie, Gu Master yang menyelidiki itu pucat. Fang Yuan membiarkan mereka beristirahat, dan berkata kepada kelompok ketiga yang baru terbentuk, pergilah ke arah itu. Tapi sisi itu adalah lembah. Pemimpin kelompok itu agak bingung. Tampar, Fang Yuan menamparkan pria itu, jika aku bilang pergi, pergilah. Jangan bicara omong kosong. Pemimpin kelompok itu tertegun oleh tamparan itu, tetapi dia tidak berani menatap mata marah Fang Yuan sehingga dia berbalik dan memimpin kelompoknya ke arah yang ditunjuk Fang Yuan. Fang Yuan telah mengorganisasi 3 kelompok pemecah pengepungan, mengirim mereka keluar untuk menyelidiki situasi dan akhirnya menyingkirkan kemungkinan area. Satu-satunya tempat yang tersisa sekarang adalah lereng tinggi itu. Jika aku tidak salah, Ding Hao pasti bersembunyi di sana. Fang Yuan mencibir dalam hati dan terus mengatur untuk menghancurkan kelompok pengepungan. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Alis Ding Hao berkerut tetapi segera mengendur. Haha. Kalian mungkin bisa menerobos jika itu adalah gerombolan zombie biasa, tetapi sayang sekali bagi kalian, gerombolan zombie ini dikendalikan olehku. Dia memobilisasi zombie dalam kegelapan untuk terus-menerus mengisi celah apapun. Pada saat yang sama, dia mengerahkan pasukan besar ke beberapa area. Beberapa putaran kemudian, korban dalam menerobos kelompok pengepungan meningkat menjadi jumlah yang sangat besar. Ini sudah cukup, menerobos tidak akan berhasil. Kita tidak bisa membuat pengorbanan yang sia-sia lagi. Sepertinya kita hanya bisa mempertahankan posisi kita. Semua orang bertahan sampai matahari terbit. Zombie-zombie ini akan menjadi lemah seperti kertas. Hentikan omong kosongmu,
kesuksesan sudah di depan mata. Aku sendiri yang akan memimpin kali ini. Bai Yun, kamu berjaga di sini. Fang Yuan mengutuk dan dengan agresif bersikeras menerobos. Karena agresivitasnya, Gu Masters hanya bisa membentuk kelompok lain. 8 Gu Master menyerang dengan Fang Yuan di depan, dengan kekuatan yang luar biasa dipadukan dengan esensi purba perak salju dan kanopi Gu, ia dapat dengan mudah menerobos pengepungan. Sial, sisi itu agak tipis, Ding Hao juga tidak dapat mencegah Fang Yuan menerobos. Ia tidak menyangka Fang Yuan akan memilih sisi ini untuk menerobos, sisi ini adalah jalan buntu dan ia terus-menerus memobilisasi zombie ke sisi lain untuk mengisi celah yang disebabkan oleh upaya menerobos sebelumnya, menyebabkan zombie di sisi ini menjadi paling sedikit jumlahnya. Mereka benar-benar berhasil. Mereka menerobos. Orang-orang di kamp melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Meskipun dalam prosesnya, 5 Gu Master tewas, Fang Yuan dan 2 Gu Master lainnya berhasil menerobos. Kita selamat, cepat, mari kita menerobos sisi itu. Semua orang gembira di kamp. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Ding Hao menggertakkan giginya dan segera memobilisasi zombie untuk mengisi celah. Kamp masih dalam proses pengorganisasian sementara zombie berambut putih sudah menutupi area yang ditembus Fang Yuan. Ada juga 5 zombie berambut hitam yang menerkam kelompok Fang Yuan. Kedua Gu Master itu terkejut. Ikuti aku. Fang Yuan berteriak dan menyerbu ke arah tempat Ding Hao bersembunyi. Kedua Gu Master itu tidak dapat berpikir dengan benar karena ketakutan. Mereka dan tanpa sadar mengikuti Fang Yuan. Memilih untuk berlari ke arahku? Hahaha, sepertinya surga pun menginginkanmu mati. Bibir Ding Hao melengkung saat dia memandang dengan bangga ke arah 2 zombie di sampingnya. Kedua zombie ini sangat besar, dengan rambut hijau menutupi tubuh mereka. Mereka adalah zombie berambut hijau yang lebih kuat dari zombie berambut hitam dan dapat menunjukkan kekuatan yang setara dengan 1000 raja binatang buas di malam hari. Ding Hao hanya mampu mengangkat keduanya selama bertahun-tahun di gunung. Maju, dia berkehendak dan kedua zombie berambut hijau ini segera menyerbu keluar. 80 langkah kemudian, mereka bertemu dengan kelompok Fang Yuan. Fang Yuan bertemu langsung dengan salah satunya, meskipun kekuatannya setara dengan 2 babi hutan dan seekor buaya, mereka seimbang dan keduanya terlempar mundur beberapa langkah dari tabrakan. 2 Gu Master yang tersisa bertarung dengan zombie berambut hijau lainnya, tetapi mereka ditekan dan situasinya sudah tampak berbahaya. Biarkan aku membantu. Fang Yuan mengaktifkan rumput lompat dan melompat ke arah pertempuran. Kedua Gu Master itu bersorak kegirangan dan hendak mengucapkan terima kasih, tetapi tanpa peringatan, 2 tombak tulang spiral melesat ke arah mereka. Pas-pas, 2 suara menusuk menentukan kematian kedua Gu Master. Ding Hao telah mengamati pertempuran itu dan melihat perubahan yang tak terduga ini menimbulkan keraguan besar dalam benaknya. Gangguan ini menyebabkan kedua zombie berambut hijau itu melambat. Kata-kata berikutnya yang diucapkan Fang Yuan menyebabkan Ding Hao semakin terkejut. Hanya untuk mendengarnya berteriak, "Ding Hao, keluarlah."